Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila jamil malaikatil muqarrabin wa ila jamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Ila jamil masyayikh wa jamil abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddadina wa azwajina wa dhurriyyatina. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولجميع حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة شأن لا إله إلا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah subuh, jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan dan terus kita tingkatkan, di mana dengan bersyukur kepada Allah, dengan meningkatkan syukur kita kepada Allah, maka sungguh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan semakin banyak insya Allah. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau Allah bimbing kita untuk menjadi hamba-hamba yang imannya teguh, kemudian menjalani kehidupan ini dengan kokoh, dengan stabil, dengan proporsional. Bagaimana menempatkan dunia ini sebagai kenikmatan yang kita jadikan batu loncatan, bukan dijadikan tujuan. Di batu itu harus ada untuk meloncat. Bagaimana kemudian kaki kita yang sebagai penanggung beban itu mampu untuk meloncat dan meloncatnya ke surga. Nah, ini hanya dengan bimbingan Allah melalui Rasulullah kita akan mampu melakukan itu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi. Jemaah sekalian, ini judulnya ya cukup ya, kalau dikatakan menenangkan, cukup untuk membuat jiwa kita menjadi semangat, ya bahkan badan kita menjadi sehat, hanya dengan judul. Jadi iman yang teguh ini akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang kokoh. Kokoh di dunia, ya kokoh di akhirat. La yabughuna anha khiwal. Jadi kalau di akhirat itu kalau sudah dapat nggak lepas lagi. Kalau di dunia dapat pasti lepas. Kita dunia dapat apa? Ya? Dapat rumah, dapat jabatan, dapat mobil, dapat sawah, pasti lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihudurikum. Tapi di akhirat, di surga, kita dapat sesuatu sekecil apapun tidak akan pernah lepas. Ini yang harus kita tanam dulu, teman-teman. Bedanya dunia dengan akhirat.
keindahan dunia dengan keindahan akhirat. Bedanya di situ. Jadi kalau dunia kita dapat walaupun sepenuh langit dan bumi, pasti lepas. Nah, ini kepastian lepas ini yang harus kita tanam dalam hati kita. Nah, sementara kenikmatan akhirat, ya sekecil apapun, tidak akan pernah lepas. Ya, maka kemarin sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling sungguh-sungguh di dalam mempersiapkan kematian. Itu dalilnya ada di dalam hadis dan kemudian dalam Al-Quran juga. Di dalam surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 77. Kita sudah banyak yang hafal insyaallah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bersungguh-sungguhlah untuk menata kehidupan akhirat. Karena kalau udah dapat nggak akan lepas. Tapi untuk dunia tetap karena kita butuh, jangan dilupakan. Kita butuh kenikmatan dunia untuk bekal syukur kepada Allah. Ya, jadi nggak boleh juga konsentrasi akhirat, dunia dilupakan, nggak boleh. Karena dunia sebagai batu loncatannya. Nanti loncatnya nggak nyampe kalau kita nggak punya tatakan. Di tatakannya itu dunia. Kenikmatan yang ada ini kita jadikan tatakan untuk loncat ke surga. La in syakartum lazidanakum. Itu makna lazidanakum itu salah satunya dapat surga. Ketika kita bersyukur atas kenikmatan dunia. Kalau kita nggak memiliki kenikmatan dunia, mau bersyukur apa yang mau disyukur? Ya mas sekalian. Nah dalam pertemuan ini, ya, yang menjadi inti pembicaraan adalah di ayat-ayat yang tadi saya baca di rakaat pertama. Yaitu ada di surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat yang ke-41. Atau ada yang menyebut itu namanya surat Hamim Sajadah. Ya, Fussilat. Itu dimulai dari ayat yang ke-30. Jadi bagaimana kita meraih teguhnya iman dan kemudian mendapatkan kokohnya kehidupan. Yang dilihat sama-sama sekalian ayatnya. Kalau bisa minimal satu ayat dihafal tuh yang ayat 30. Tadi yang saya bacakan sampai ayat ke berapa tadi? Ya, lebih daripada 30 ya, ada 31, 32. Ujung ayatnya tadi saya belum lihat itu. Ayat berapa? Wa imma yang sahannaka minasyaitonir rasul fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Ada apa Asmaul Husna? Asmaul Husna di ujung. Sesungguhnya dia Allah As-Sami' yang Maha mendengar terhadap doa-doa kita, terhadap permintaan-permintaan kita. Maha mendengar terhadap permohonan kita, terhadap seluruh apa yang kita bicarakan, dan Maha mengetahui gerak-gerik kita, gerak-gerik badan kita, gerak-gerik seluruh anggota badan kita, bahkan gerak-gerik hati kita. Itu sampai situ kalau bisa kan dihafal. Tapi kalau nggak bisa, minimal ayat yang pertama, ayat 30. Kita lihat, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Nah, surat Fussilat ayat 30. Suratnya 41. Ya, jadi kalau digabung nomor ayat dengan apa? Dengan nomor surat jadi ganjil ya, 30 sama 41. 71. Itu umur yang ideal. 70, 71, 72, umur ideal. Untuk orang biasa. Ya kurang nggak masalah karena itu memang jatah dari Allah. Kalau nyampe ya banyak bersyukurlah. Ya umur 71, 72. Sebelum nyampe ke 80. Kalau udah 80 udah kebanyakan.
Badan kita udah lemah, ya. Nanti pakai kursi roda. Ya, jadi umur ideal antara 70 yang mau aku kuatkan. Tapi kalau kita minta, nah kita lemah, kita ngeluh, salahnya kamu minta umur panjang, disalahin nanti. Yang nyuruh siapa minta umur panjang? Tidur nggak enak, gitu kan? Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, gigi udah nggak punya semua, repot semua. Tidur berbaring nggak enak, duduk nggak enak, berdiri nggak enak. Ya, tapi kalau Allah yang beri umur panjang, ya kita minta, ya Allah, kok kasih aku umur panjang, aku mohon kekuatan ya Allah. Nah, kalau kita yang minta dikasih umur panjang, ya Allah gimana? Kamu minta sendiri salah. Makanya Nabi nggak pernah minta umur panjang. Ya, Nabi cari doa yang Nabi minta umur panjang nggak ada. Ya, tapi kalau minta rezeki yang barokah, gitu. Makanya itu nyanyian panjang umurnya nggak ada dalam Islam. Adanya barokah umurnya. Ini sama sekalian. Jadi sungguh orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah. Ini kata kuncinya di kata Rabbunallah. Allah adalah Rabb kami. Ini yang akan menjadi perantara kokohnya iman kita. Kalimatnya sederhana, Rabbunallah. Allah Rabbun kami. Dan insya Allah tahap pertama ini semua kita mampu mengucapkan. Anak kecil juga bisa. Coba ucapkan Rabbunallah, bisa. Enggak usah nunggu besok langsung hafal. Tahapan pertama itu yang paling penting. Bisa nggak mengucapkan Rabbunallah? Bisa, alhamdulillah. Itu tahap pertama untuk sampai kepada kokohnya iman. Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Rabb kami adalah Allah. Nah, tahap kedua, tsumastaqamu. Kemudian mereka meneguhkan ucapannya. Ucapan tadi diteguhkan, dikokohkan, ditumbuhkan, ditanam. Yakni yang pertama, dikokohkan di dalam hati kita. Jadi tidak cuma di ucapan saja, ya, tidak cuma dihafal di otak kita, tapi kemudian kita berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan kalimat ini ke dalam hati kita. Kita tanam sampai tumbuh. Dan nanti kita akan kupas bagaimana tahapan-tahapan bimbingan Allah agar kalimat ini tumbuh di hati, bukan cuma di ucapan di lisan. Tahapan yang kedua adalah dikokohkan di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, ada 3 tahapan. Yang ketiga adalah dikokohkan atau diteguhkan di dalam ibadah kita. Di mana Allah berfirman di dalam surat Ad-Dariyat, surat yang ke-51 ayat 56. Ya, ayatnya juga insya Allah udah hafal semua. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, ini ditanam. Oh, Allah menciptakanku ini hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Orang yang beriman menikmati kehidupannya dalam ibadahnya, bukan di dalam nafsunya. Dalam ibadahnya, dalam sholatnya dia menikmati hidup, dalam zikirnya dia menikmati hidup, dalam membaca Al-Qurannya dia menikmati hidup, dalam silaturahimnya dia menikmati hidup, dalam pekerjaannya dia menikmati hidup, dalam makan dan minumnya dia menikmati hidup, dalam tidurnya dia menikmati hidup. Apalagi yang mau dinikmati dalam hidup ini selain ibadah? Nah, perbedaannya kalau mereka menikmati hidup ini dengan nafsunya, maka mereka mendapatkan kehidupan dunia sebagaimana yang Allah kehendaki, tetapi di akhirat nggak ada jatah.
Nah, itu yang payah di situ. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, jadi dunia dapat dia, tapi akhiratnya nggak ada. Itu kalau orang menikmati dunia dengan nafsunya, makan karena nafsunya, minum karena nafsunya, tidur karena nafsunya, nikah, kawin karena nafsunya. Dan bagaimana semua aktivitas ya, yang nikmat-nikmat ini, yang baik-baik ini, kita niatkan dalam rangka ibadah. Nikah karena ibadah kepada Allah, makan karena ibadah kepada Allah, tidur karena ibadah kepada Allah, jalan-jalan karena ibadah kepada Allah. Aktivitasnya sama, niatnya berbeda, hasilnya beda. Innama amalu binniyat. Sama-sama kerja, kalau niatnya hanya untuk sekedar mencari duit, mencari jabatan, dapat ya. Ya bisa dapat, bisa nggak dapat ya. Karena Allah menyatakan, aku beri yang aku mau, sesuai dengan kemauanku, bukan kemauan. Ingin jadi presiden, jadinya camat, misalnya. Ada ya MBG. Ya lagi rame MBG. Sama sekalian. Nah, jadi di sini dikokohkan ucapan Rabbun Allah di dalam kegiatan sehari-hari, bahwa Allah Tuhanku. Maka apapun yang kita lakukan itu wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah berharap, balasan, berharap perbaikan, berharap surga, berharap ya kenikmatan-kenikmatan dunia maupun akhirat. Berharapnya hanya kepada Allah. Maka jemaah sekalian, ketika kita mampu meneguhkan, nanti kita bagaimana cara meneguhkannya, ya, nanti kita bahas, kita selesaikan dulu ayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Maka Allah akan menurunkan malaikat, dan malaikat itu menjadi teman kita, menjadi kalau dikatakan penolong yang diutus oleh Allah, atau pembantu ya, bisa penolong, bisa pembantu, yang membantu kita, yang menolong kita atas izin Allah. Dan mereka mengatakan alla takhafu, jangan kamu khawatir, jangan khawatir, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Nah, khawatir dan sedih ini jamaah sekalian yang menjadikan bahagia kita hilang. Lagi senang-senang, tiba-tiba datang sesuatu yang membuat kita takut, kita khawatir, hilang itu bahagianya. Ya, gara-gara khawatir ini, ya, itu menjadi hilang kebahagiaan kita. Tiba-tiba datang sesuatu yang membuat kita sedih, hilang kebahagiaannya. Senang-senang, yes. Ya, tiba-tiba datang peristiwa yang membuat sedih dia, akhirnya hilang kebahagiaan. Maka tadi katakan, orang yang imannya teguh, yang mampu mengucapkan Rabbun Allah, kemudian meneguhkannya di dalam hatinya dan di dalam amaliyahnya sehari-hari, maka Allah akan mengurai segala sesuatu yang membuat dia khawatir, akan diurai oleh Allah. Allah akan mengobati segala sesuatu yang membuat dia sedih dengan perantaraan malaikat. Kemudian menjamin wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, menjamin kehidupan akhiratnya dengan surga. Jadi hidup di dunia kalau ada sesuatu yang mengkhawatirkan diurai, sesuatu yang menyedihkan diobati, ketika mati masuk ke alam akhirat diberikan surga. Jadi alam barzah itu terasnya surga, yang sudah masuk dari bagian surga, walaupun baru teras. Ya, jadi indah sekali ketika di dunia itu, ya segala kekhawatiran diurai, segala
kesedihan diobati, masuk ke akhirat diberi surga. Indah sekali. Tapi syaratnya tadi kita mampu mengucapkan Rabbunallah tsumastaqam. Kita coba lihat dulu supaya lebih yakin di dalam surah An-Nur. Ya, kalau surat Fussilat itu apa artinya? Rincian-rincian, penjelasan-penjelasan. An-Nur artinya bahaya. Ya, kita coba ayat 30 dicahayai oleh surat An-Nur, diobori supaya tambah terang. Nah, di dalam ayat yang ke-55. Ini angka 55 ini termasuk angka yang unik. Jadi banyak para wali-wali Allah yang diangkat itu di umur 55. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi umur 40. Ya, wali-wali Allah lebih dari itu, dari 40. Dari 50, 55, 70, ada yang mau wafat baru diangkat jadi wali. Ya, karena kebanyakan dosa. Ya, jadi ngangkatnya sudah tua, ya. Sudah ibadahnya sudah banyak, permohonan ampunnya tiap malam. Baru umur 55 diangkat jadi wali. Surat 55, surat Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman, Alamal Quran. Ya, jadi kalau bapak-bapak sekalian yang sudah melewati umur 55, banyak-banyaklah bersyukur. Ya, karena umur 55 ini merupakan pijakan para wali. Umur 40 itu pijakan para nabi. Jarang ya orang diangkat diangkat jadi wali umur-umur di bawah 55. Ada juga, tapi jarang. Kebanyakan 55 ke atas. Ya, kalau kita sudah 55, ya bersyukurlah, bersiap-siaplah jadi wali. Ya, wali murid. Ya udah jadi kalau itu udah dari nikah ya punya anak udah jadi wali murid. Ya. Wali kelas ya. Ini wali beneran. Ya, karena Allah mendorong ke sana. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayatnya ada. Jadi kita jangan merasa rendah diri. Enggak bisa jadi wali, jangan. Ya, kita berharap kepada Allah, ya Allah jadikan aku wali, jadikan aku kekasihmu. Ya, karena Allah menyuruh seperti itu. Ikuti Nabi, maka aku mencintaimu. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Ya, kalau kita cinta para nabi, itu calonnya jadi wali. Ya, jadi kunci utama kita harus cinta Nabi dulu. Kalau belum cinta sama Nabi, ya nggak bisa jadi wali. Ya, syaratnya cinta sama Nabi, cinta sama Allah, ya kemudian jadilah dia wali Allah. Nah, di ayat yang ini sama sekalian, Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim." Nah, ini kehidupan dunianya dikokohkan oleh Allah. Ini makna umumnya. Ya, kalimat la yastakhlifannahum ini fil ardi disebut oleh Allah di bumi, dikokohkan kehidupannya di bumi ini. Setelah apa? Setelah imannya kuat. Allah berjanji kepada orang yang imannya kuat, amanu minkum di antara kalian. Ucapan Rabbunallah ditanam di hati, tumbuh jadi iman. Kemudian ucapan Rabbunallah dikokohkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi amilus shalihat. Ya, jadi amilus shalihat itu adalah merupakan bukti kokohnya kalimat Rabbunallah dalam kehidupan sehari-hari. Iman merupakan bukti kokohnya Rabbunallah dalam hati. Itu antara iman dan amal shalihat. Ya, jadi kalau Rabbunallah kalimat itu dikokohkan dalam hati jadi iman, dikokohkan dalam kehidupan sehari menjadi amal shalihat, maka kata Allah di sini Allah bersumpah dengan lam taukidnya la yastakhlifannahum fil ardi.
Pasti kata Allah. Pasti dia Allah akan mengokohkan mereka. Kehidupannya kokoh di muka bumi ini. Kama talafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah mengokohkan mereka orang-orang yang sebelum mereka. Artinya sudah banyak pendahulu-pendahulu kita yang merasakan bagaimana teguhnya iman, kemudian merasakan kokohnya kehidupan. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan Allah di sini menjadikan agama kita, Islam kita menjadi satu kebiasaan. Jadi sholat itu menjadi kebiasaan. Kebiasaannya sholat. Ya, beramal soleh menjadi kebiasaan. Sholat malam menjadi kebiasaan. Ya, dan disinilah Allah meridhoi kita, meridhoi mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka ridho kepada Allah, puas dengan, ya kalau dikatakan karunia Allah, ya dan Allah ridho memberikan karunia-Nya kepada mereka. Kalau jual beli kan saling ridho, ya yang satu beli, yang satu jual. Kalau ini enggak, yang satu nerima, yang satu beri. Ada orang dikasih enggak ridho, pengemis ya, dia maunya 2.000, dikasih 1.000 dilempar duitnya, maunya 2.000. Tapi kalau ini enggak, sekecil apapun yang diberikan oleh Allah, ridho. Enggak dilempar, buat apa ini, uang kopek. Minta kalau sekarang ngasihnya kopek, minimal 2.000 dong ya, pengemis maunya begitu. Ya, tapi kalau Allah yang berikan kepada orang yang imannya bagus, dari yang paling kecil dia ridho, puas. Ya, sehingga dia mengatakan, ya Allah terima kasih. Terima kasih engkau memberi kepadaku suara. Ya, walaupun suaranya serak-serak basah. Terima kasih. Masih ada suara, masih bisa untuk ngomong. Ya dulu saya suaranya itu bagus. Dulu saya ngajar Korea. Ya, saya dulu belajar sama Ustaz Muammar. Ya. Suaranya tinggi, melengking, bening. Sekarang serak-serak basah. Ya. Ya, tapi tetap kita bersyukur pada Allah. Oh, masih bisa ngomong. Masih bisa untuk ngajar Quran. Masih bisa untuk berkomunikasi. Ya, tapi kalau boleh minta lagi, ya dibaguskan lagi. Minta bagus lagi, boleh minta ya Allah, suaraku kok serak ini, minta yang bagus lagi boleh. Ya, tetapi tetap ridho dengan yang ada. Ya, tetap bersyukur ya dengan apa yang ada. Jadi Allah ridho dengan pemberiannya dan kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah ini yang tadi berkaitan langsung dengan ayat 30 adalah kalimat wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh dia Allah akan merubah keadaan mereka dari khawatir menjadi tenang, dari sedih menjadi senang. Ini kalimat wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dirubah. Jadi setelah imannya kokoh, imannya teguh, ya kemudian Allah rubah kondisi-kondisi yang dia khawatir, galau, bingung. Dirubah oleh Allah. Kondisinya menjadi aman sentosa, menjadi damai. Itu ada tulisan di depan apa itu gedung-gedung Brimob itu yang ada di Depok. Damai itu indah. Nah ini Allah menjanjikan memberikan kedamaian kepada orang yang imannya telah teguh.
Amal solehnya telah dilingkupi oleh keimanannya. Ya, dan ini Allah rasakan kepada orang-orang yang sudah sampai pada titiknya. Ya abudunani, mereka menyembahku, mereka beribadah kepadaku, mereka memanggilku, mereka berkomunikasi denganku, mereka bersamaku. La yusyrikuna bi syai'a. Mereka sudah tahu siapa dirinya dan sudah tahu siapa aku. Maka mereka tidak akan pernah berharap kepada selainku. Allahumma akfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan yang halal-halal, jangan yang haram-haram. Nanti menyeretku ke neraka kalau yang haram. Dengan yang halal aja ya Allah. Dan kayakan aku. Wa aghnina. Kayakan aku dengan karuniamu, jangan engkau miskinkan aku. Tenangkan aku dengan karuniamu, jangan khawatirkan aku. Senangkan aku dengan karuniamu, jangan sedihkan aku. Itu makna daripada aghnina. Ya, wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Sehingga aku tidak butuh lagi terhadap selainmu, karena darimu sudah cukup, dan dari selainmu tidak akan pernah cukup. Karena sesungguhnya engkau kaya, mereka miskin. Bagaimana kita akan dicukupi oleh orang miskin? Allah kaya, ya tentu engkau ya Allah, hanya engkau yang mampu mencukupiku, mengayakanku. La yusyrikuna bi syai'a. Nah, kalau ini tidak dapat, itu tandanya wa man kafara. Berarti kita masih banyak kufur. Ya, masih banyak kufur. Ibadahnya belum kokoh, belum teguh. Ya, jadi harus kita perbaiki dari kalimat Rabbunallah. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Kalau nggak dapat ini, berarti kita termasuk orang yang fasik. Masih banyak salahnya, harus diperbaiki lagi. Saking teguhnya tukang sihirnya Fir'aun mau dimutilasi, mereka silakan aja, nggak takut aku dimutilasi. Aku udah kenal pada Tuhanku, aku udah kenal kepada selain Tuhanku. Aku kenal diriku, aku kenal kamu, dan aku kenal Tuhan. Maka ketika kamu mengancamku untuk membunuh, untuk dibunuh aku, untuk dimutilasi, disalib aku, silakan, karena aku sekarang sudah bersama Tuhanku. Kokoh sekali. Kehidupannya kokoh. Gak takut mati. Karena kalau udah waktunya mati, gak dibunuh sama Fir'aun, juga tetap mati. Amerika Serikat ya, ikut-ikutan Israel kemarin yang bunuhin seenaknya gitu. Berturut-turut kemarin pesawat militer 4 ya jatuh semua itu di sono di Amerika. Nggak usah perang, ya perang. Ada yang jatuh, ada yang nggak jatuh. Itu nggak usah diperangi. Mereka mau latihan pesawat bomber yang tukang ngebom orang itu mau lepas landas jatuh itu mati semua itu yang dari dalam 8 orang atau berapa. Trump mengancam kalau Iran sampai membunuh tentaraku satu saja, saya jadikan neraka itu Iran. Dan sekarang nggak satu, itu 8 langsung mati plek gitu, nggak usah ditembak pesawatnya. Nah itu sama sekarang. Nah jadi mau dibunuh nggak dibunuh, kalau sudah waktunya mati mati. Mati aja. Kalau belum waktunya mati, mau dibunuh juga nggak mati. Ya Rasulullah itu perang selalu di depan, nggak ngumpet di belakang. Tapi nggak pernah mati dalam peperangan. Walaupun perang itu sudah sangat kritis, jadi perang Uhud, babak belur beliau. Tapi nggak mati, belum waktunya mati. Kokoh.
Ya karena mati itu sebuah keniscayaan yang harus kita dapati. Baik, bagaimana prosesnya? Satu lagi. Dan satu lagi yang untuk tadi kan untuk dunia tadi ya. Ayat 55 ini untuk dunia. Bagaimana kehidupan dunianya? Gambarannya ada di ayat 55. Bagaimana wa absyiru bil jannah. Sedikit gambaran, banyak sekali ayatnya. Nah, tapi kita ambil satu saja di surat Al-Kahfi. Ayat 107 108. Gambarannya bagaimana akhiratnya. Dunia tadi digambarkan di ayat 55. Kehidupan dunia orang-orang yang beriman. Gambarannya ada di ayat 55 dari surat An-Nur. Bagaimana kehidupan, gambaran kehidupan akhiratnya orang yang beriman? Itu salah satunya kita ambil di surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kalau kita baca terjemahnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga Firdaus. Nah, menjadi tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya, dan mereka tidak ingin berpindah dari surga dan tidak akan dipindah dari surga. Kalau di dunia tadi saya katakan, kita nggak ingin berpindah dari jabatan kita, ya tapi tetap dipindah karena harus dipindah. Maunya tetap menjabat, tapi dia harus pensiun. Itu bedanya. Kalau di akhirat di surga, dia tidak ingin berpindah karena enaknya, luar biasa indahnya, dan tidak akan dipindah. Nah, itu. Lagi enak-enak jadi pejabat di Jakarta, tiba-tiba dimutasi, disuruh di sana di mana Irian Jaya atau di IKN ya, belum laku IKN itu. Pejabat dipindah ke sana masih pada belum mau, masih betah di Jakarta. Ya, presidennya aja nggak mau pindah ke sana sampai pensiun, bangun tapi nggak mau pindah ke sana sampai pensiun. Katanya mau dipindah, mau dijadikan ibu kota, tapi nggak pernah mau pindah ke sana sampai pensiun jadi presiden. Nah, itu jadi mereka nggak ingin pindah karena enaknya, indahnya surga, dan tidak akan pernah dipindah. Limithli hadza falyamalil amil. Untuk seperti inilah hendaknya kamu beramal, kata Allah. Untuk tempat yang begitu indah seperti ini, hendaknya kamu berjuang. Baik, kita mulai masuk ke tahapannya. Ya, kita salah singkat ya, kita jam 6 pulang. Jam 6 kita selesai insyaallah. Bagaimana bisa kalimat Rabbunallah itu akan menjadi kerangka orang bisa hidup kokoh di dunia dan kemudian dia mendapatkan surga di akhirat. Ternyata makna daripada Rabbuna ini gak sederhana sama sekali. Ada 5 makna daripada Rabbuna. Yang pertama adalah Al-Malik. Jadi ketika kita mengatakan Rabbuna Allah, ya Allah, Engkau yang memiliki aku, karena Engkau yang menciptakanku. Jadi ketika kita mengatakan Rabbuna Allah, ya Allah, aku ini milikmu. Dikokokkan dalam hati, oh, saya ini milik Allah. Tentu penjaganya yang akan, pemiliknya yang akan menjaganya. Bagaimana kita nggak tenang ketika kita sudah meyakini bahwa kita ini bukan milik siapa-siapa, kita milik Allah yang maha kaya, yang maha kuat. Betapa tenangnya Abdul Muthalib ketika Ka'bah mau diserang oleh Abraha. Abraha sampai jengkel. Abdul Muthalib, kamu gimana ini? Ka'bah ini mau saya hancurin, kok kamu tenang-tenang saja? Nggak ada panik, nggak ada takut. Apa jawabannya Abdul Muthalib? Apa yang saya takutkan? Apa yang saya khawatirkan? Kamu mau menghancurkan Ka'bah. Aku cuma tukang kebun.
Ka'bah ada yang memilikinya. Kamu nyerang Ka'bah, pemiliknya yang akan menjaganya. Siapa? Allah yang menjaga. Kamu nanti bukan berhadapan denganku kalau aku nggak bisa apa-apa. Jangankan berhadapan dengan tentaramu yang bergajah itu. Dengan satu gajah saja, nggak usah tentaranya, gajah aja sudah kalah. Apalagi kamu dengan tentara gajah yang begitu banyak. Aku nggak bisa apa-apa. Binasa aku kalau melawanmu. Aku cuma tukang kebun. Tenang itu Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib, Ka'bah itu milik Allah. Kamu serang, kamu akan berhadapan dengan Allah. Aku ini milik Allah. Kalau ada masalah yang macam-macam, pemiliknya akan menjaga, akan mengurusiku. Tenang hati kita. Tapi kalau kita merasa ini milikku, ini mataku, ini tanganku, ini mobilku, bingung menghadapi persoalan mobilnya, menghadapi persoalan dirinya, menghadapi persoalan macam-macam. Tapi kalau aku milik Allah, itu baru satu aja tuh tenangnya luar biasa. Kalau bisa masuk, bisa tumbuh di hati kita. Kemudian yang kedua, makna Rabbuna adalah As-Sayyid. Dia yang merawat. Rabbuna Allah. Ya Allah, Engkau adalah yang merawatku. Ibu melahirkan anaknya. Diserahkan kepada pembantunya. Kita bandingkan. Siapa yang bisa merawat anaknya dengan sebaik-baiknya? Pembantunya atau ibunya? Ibunya. Pembantu hanya bisa sekedar merawat. Tapi kalau ibunya yang merawat, dengan sepenuh kemampuannya, dengan sepenuh hati. Rabbuna Allah, ya Allah, aku milikmu dan Engkau yang merawatku. Makna yang ketiga adalah Al-Malik, As-Sayyid, Al-Murabbi. Jadi kalau orang tua tadi, ibunya melahirkan, dia yang memilikinya, kemudian dia merawatnya. Setelah merawatnya, dia mendidiknya, Al-Murabbi. Ya Allah, Engkau yang mendidikku. Yang memilikinya, yang merawatnya, yang mendidiknya. Kalau orang bisa mengatakan Rabbuna Allah, oh dia akan bisa berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Karena dididik langsung sama yang punya jalan. Kita mengakui Allah sebagai pendidik kita, Al-Murabbi. Kemudian yang keempat, Al-Muslih, yang memperbaiki. Ya makanya ada doa Rasulullah mengajar kepada kita, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan ainin abadan. Wahai yang maha hidup dan yang mengurusi segala kehidupan, dengan rahmatmu kami mohon pertolongan ya Allah. Aslih li, perbaiki kondisiku, perbaiki keadaanku, perbaiki ilmuku, perbaiki kesehatanku, perbaiki ekonomiku, perbaiki keluargaku. Jangan engkau pasrahkan perbaikan ini padaku ya Allah. Aku gak akan mampu. Jangan tinggalkan aku walaupun cuma sekerdipan mata. Jangan tinggalkan aku ya Allah walaupun cuma sesaat. Karena aku tidak akan pernah bisa memperbaiki diriku sendiri. Perbaiki seluruh keadaanku termasuk imanku. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah Al-Qaim. Engkau yang mencukupi kehidupanku. Engkau yang ngurus segala permasalahanku. Jadi ketika kita mengatakan Rabbunallah, berarti kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah. Aku milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku ini milikmu. Hartaku milikmu. Apa semua permasalahan yang menimpaku juga milikmu. Wa inna ilaihi raji'un, dan aku kembalikan semuanya padamu. Ada sopir ya, bawa mobil presiden. Nah, di tengah jalan mobilnya ada masalah, ditilang sama polisi. Apa kata ya sopirnya?
ini mobilnya presiden, udah aku pergi, udah kamu ngurusin. Akhirnya polisi yang repot sendiri ngurusin mobil itu, harus nganter di istana. Polisi nggak akan berani punya presiden, saya bikin mobil kamu. Ketika kita ada masalah, milik Allah dan aku kembalikan kepada Allah, selesai sudah. Dan ini yang paling penting sama sekalian, ini paling penting. Dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya 7405, hadis sahih, hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini udah hafal semua ini. Ini ringan, jadi ringan tapi menjadi kunci. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sebagaimana persangkaan atau keyakinan hambaku. Hambaku meyakini bahwa aku yang memilikinya. Hambaku meyakini bahwa aku yang merawatnya. Hambaku meyakini bahwa aku yang mendidiknya. Hambaku meyakini bahwa aku yang memperbaikinya. Dan hambaku meyakini bahwa aku yang akan mencukupinya, yang ngurusinya. Maka benar-benar seorang hamba ini ketika dia telah mampu mengucapkan itu dalam lisannya dan meyakini dalam hatinya dan kemudian dikokohkan dalam kehidupannya, benar-benar aku yang akan mendidiknya, aku yang akan merawatnya, aku yang akan memperbaikinya, dan aku yang akan mengurusi dan mencukupinya. Benar-benar itu akan terjadi. Ya, jadi sekarang bagaimana kita proses sampai kepada kalimat Rabbunallah itu tertanam hidup dalam hati kita dan menjadi amaliyah harian. Maka kuncinya sebagai penutup ini ada di dalam surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu surat berapa? 75. Nah, itu coba dilihat dari ayat 16. Jadi caranya agar kalimat Rabbunallah itu bisa teguh di dalam hati kita, maka yang pertama, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Jangan terburu-buru di dalam membaca Al-Quran. Jangan tergesa-gesa. Ojo kesusu, ke dada saja. Ya kan ke dada, masuk ke dada maksudnya. Ojo kesusu, bahaya. Ke dada. Masukkan ke dalam dada, apa itu? Ada ini, memang lagi kita bicarakan. Jangan ngeres. Ayat 17 coba itu. Apa artinya ayat 17? Tadi kan 16. Inna alaina jam'ahu. Apa artinya? Sungguh atas tanggungan kami mengumpulkan ayat-ayat itu ke dalam dadamu. Jangan ke susu, tapi ke dada. Apa bedanya Ustaz ke susu dan ke dada? Beda. Jangan ngeres. Ini ada ayatnya. Ini malah lagi kita bahas. Apa yang dimaksud ke susu? Adalah ayat belum masuk ke dalam dada kita, kita telah bangga. Aku udah hafal 30 juz. Belum masuk ke dalam dada, baru bisa mengucapkan dalam lisan. Jangan berhenti, terus ikuti kajian-kajian Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Ayat itu dibacakan oleh seorang guru, baru ayat itu bisa masuk ke dalam dadamu. Kita nggak bisa memasukkannya sendiri. Allah mengizinkan ayat itu masuk ketika tuliyat dibacakan. Ya, ini kita sedang saling dibacakan. Bagaimana ayat itu masuk? Tergesa-gesa itu berhenti sebelum masuk. Kamu jangan berdoa tergesa-gesa, maksudnya apa? Belum dikabul udah berhenti berdoa.
Lu katanya minta sehat. Udah capek saya berdoa. Oh berarti kesusu itu namanya. Berhenti berdoa sebelum dikabul. Jangan berhenti ngaji kalau ayat itu belum masuk ke dada. Apa tandanya masuk ayat itu ke dada? Ayat selanjutnya. Tsumma inna alaina bayana. Dan tanggungan kami penjelasannya. Ayat itu akan berkembang di dalam dada kita, ya, menjadi satu cahaya yang kemudian di situ nanti akan menghasilkan sensasi, menghasilkan getaran-getaran indah. Kalau orang ada yang ketagihan narkoba, maka ketagihannya membawa kepada kecelakaan. Tapi kalau orang ketagihan sensasi ayat yang masuk ke dalam dada, orang itu akan menjadi kokoh. Sebagaimana tadi di dalam surat An-Nur ayat 55. Matinya masuk surga. Tapi ketagihan narkoba, orang itu menjadi lemah di dunianya. Matinya masuk neraka. Sama-sama ketagihan. Tapi yang satu ketagihan ayat, yang satu ketagihan narkoba. Jadi nanti ada sensasi ketika bayan telah masuk ke dalam dada. Nah, jadi di sini hendaknya kita terus baca Quran, kita hatamkan, kita ulang-ulang. Terus kita ngaji. Sampai kemudian ayat kita rasakan ada dalam dada kita. Itu sensasi yang ada sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Getaran itu yang menjadi tanda sudah masuk atau belum ayat ini ke dalam dada. Getaran itu susah ya diceritakan karena rasanya ada di dalam dada itu susah diceritakan. Tapi hanya bisa dirasakan. Bagaimana rasanya? Nanti kalau udah nyampe baru akan tahu. Alhamdulillah saya sudah nyampe. Alhamdulillah kalau begitu. Dan bukti daripada ayat itu nyampe, maka tadi di dalam surat 29 penutup hari ini ayat surat 29 ayat 69, surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh akan aku tunjukkan, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ditunjukkan oleh Allah jalan-jalan itu. Begitu jelasnya. Betapa kekhawatiran itu, oh benar Allah yang menguraikan. Betapa kesedihan itu, oh benar Allah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Apabila aku miskin, Allah yang mengayakan. Apabila aku lemah, Allah yang menguatkan. Apabila aku khawatir, Allah yang menenangkan. Apabila aku sedih, Allah yang menyenangkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ya, jadi prosesnya ada di dalam surat Al-Qiyamah ayat 16, 17, 18, 19. Proses yang pertama dan kedua. Proses yang ketiganya ada di surat Al-Ankabut ayat 69. Nah, silakan nanti diikutin proses ayat itu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa di dalam belajar Al-Quran. Jangan berhenti sebelum dapat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi teguh imannya, kokoh kehidupannya, surga tempat kembalinya. Ya, demikian hari ini yang disampaikan. Kurang lebihnya maaf. Adanallahu ayyukum ajmain. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 lebih. Boleh. Kalau ada silakan, kalau nggak ada ya sudah tutup. Oke. Terkait dengan merawat dan menjaga awal dalam umpamanya seseorang itu pada saat muda dia mengpatok modalnya, modal itu termasuk dosa besar atau kecil, karena kata sendiri kan bisa hilang.
Ya. Ya, jadi dosa besar itu intinya ada beberapa ya, seperti apa? Yang paling besar dosa syirik ya. Di bawahnya ada membunuh, ada lagi berzina, ada lagi durhaka sama orang tua. Ya, jadi kalau tato itu insya Allah nggak masuk dosa besar ya, dosa saja. Ya, ya bisa masuk dosa sedang, bisa jadi ya, atau dosa kecil, tapi yang jelas tidak masuk dosa besar. Ya bagaimana cara tobatnya? Hilangkan tatonya. Bagaimana kalau nggak bisa hilang? Ya sebisa mungkin sampai batas kemampuan kita. Ya, misalnya betul-betul nggak bisa, ya, kecuali harus dipotong tangannya ya jangan. Nah, gitu ya. Mampu kita. Ya tapi sekarang sudah canggih Pak di kedokteran itu, dibius, dikelupas, ditambah lagi bisa. Pakai BPJS aja. Kalau nggak punya duit, ada BPJS ya. Iya. Ya kan? Lalu setrika nanti repot. Ke dokter aja nanti dibedah. Lebih aman Pak insya Allah. Nah ada lagi, silakan. Oke. Tadi ada yang ini anak menjalani aktivitas sesuai persangkaan hambaku. Sementara di surat Al-Ikhlas itu ada walam yakulahu kufuwan ahad. Jadi yang tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ya dengan Allah. Seolah-olah kontradiktif antara hadis qudsi dan Al-Quran. Bagaimana kita menyamakannya? Mungkin kita beranggapan bahwa yang hadis qudsi itu adalah dalam perspektif manusia, sementara yang Al-Ikhlas itu adalah realitas yang sebenarnya bahwa Tuhan adalah tidak bisa disamakan dengan sesuatu pun. Karena setiap hari kita merasa bahwa kita berdoa kepada Tuhan seperti seolah-olah Tuhan itu seperti makhluk yang lagi mendengarkan doa kita. Iya. Baik. Jadi di situ ada syaratnya, Pak. Enggak hanya keyakinan yang ngawur. Saya yakin Allah itu roti misalnya. Itu keyakinan yang salah. Jadi keyakinan yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Misalnya tadi Allah itu yang memilikiku. Nah, karena pada walam yakulahu kufuwan ahad atau lam yalid walam yulad Allahus samad maksudnya. Semua bergantung kepada Allah. Maka karena memang Dia yang menciptakan. Jadi persangkaan atau keyakinan, tapi keyakinan yang sesuai dengan yang dimaui Allah. Nah, itu deh. Jadi nggak sekedar bersangka ya. Kita berpersangka kalau Allah itu misalnya begini nanti Allah akan begitu, enggak. Jadi persangkaan tapi ada syaratnya. Syaratnya persangkaan yang sesuai dengan maunya Allah. Itu mengkelopkannya antara walam yakulahu kufuwan ahad tadi. Oke. Nah, cukup ya. Udah siang.